Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah semester ini kita bisa bertemu di materi konsep dan aplikasi otomata. Perkenalkan, nama saya Lukman Afandi yang akan menemani Anda belajar materi tersebut. Oke teman-teman, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas konsep otomatanya dulu ya. Jadi otomata itu nanti tidak terlepas dari yang namanya teori bahasa. Teori bahasa itu ya sama seperti apa yang kita lakukan di kehidupan sehari-hari ya. Jadi kita mau berkomunikasi dengan orang juga menggunakan bahasa. Nah, tujuannya apa? Tujuannya maksud kita bisa tersampaikan dengan baik ke orang lain. Seperti itu. Ya, begitu juga yang namanya komputer nantinya. Teori bahasa artinya yaitu membicarakan bahasa formal, terutama untuk kepentingan perancangan kompilator ya, dan pemroses naskah. Jadi teori bahasa ini sangat erat kaitannya dengan compiler. Masih ingat compiler? Ya, saya yakin Anda pasti ingat ya. Kalau misalkan Anda setelah program seperti itu, kemudian program itu atau source code itu nanti akan dikompil menjadi bentuk yang lain yang kita bisa running ya kan itu. Nah prosesnya semuanya itu menggunakan yang namanya bahasa. Oke. Berikutnya yaitu otomata. Nah ini ya. Otomata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima atau membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Jadi ternyata ya di komputer itu juga ada bahasanya ya, dan dia ada mesinnya abstrak ya, tidak berbentuk. Nah tetapi dia bisa mengenali, menerima sama membangkitkan kalimat di dalam bahasa tersebut seperti itu. Oke ya, selanjutnya saya akan bahas tentang konsep bahasa ya di kehidupan kita itu nanti terdiri dari banyak sekali kalimat-kalimat yang kita ucapkan. Nah, kalimat-kalimat tersebut itu pasti dia akan terdiri dari apa? Susunan kata-kata. Iya tuh. Nah ini, ya, aku cinta padamu misalkan gitu. Nanti kan terdiri dari aku cinta padamu. Kan gitu kan? Nah, akhirnya muncullah yang namanya itu namanya bahasa Indonesia. Nah, itu. Sama nanti di komputer juga seperti itu ya. Seperti ini. Nah itu. Jadi awalnya ya nanti simbol-simbol yang telah Anda kenal tadi itu akan berkumpul menjadi satu. Ya, kita sebut sebagai string tadi ya, atau di sini saya istilahkan kata. Nah, kumpulan dari simbol tadi ya itu nanti akan menghasilkan yang namanya itu ya kalimat. Nah, dalam pembuatan kalimat ini tidak seenaknya kita gitu ya. Tetapi ada yang namanya ini ya, grammar, aturan. Nah, kalau bahasa Indonesia kan punya aturannya itu ya, SPOK ya, subjek, predikat, objek, ya, keterangan. Nah, seperti itu. Di bahasa lain juga banyak ya, macam-macam, ada yang dibalik, ada yang bagaimana lah itu. Ya, begitu juga nanti di bahasanya komputer juga ada grammar. Yang insya Allah yang minggu depan kita akan bahas. Dan itu merupakan materi inti gitu ya yang ada di otomata, karena itu nanti seterusnya akan dipakai. Nah, berikutnya setelah membentuk sebuah kalimat ya dengan aturannya grammar, dia akan menghasilkan yang namanya itu bahasa. Ya. Jadi bahasa itu ya itu kumpulan dari kalimat-kalimat. Nah, itu loh. Kemudian kalimat itu tersusun dari kata atau string tadi ya yang dia itu sumbernya dari simbol-simbol yang dia diatur ya sedemikian rupa ya menjadi susunan tertentu yang bisa dimengerti dan punya makna. Nah itu, ini konsep bahasa. Oke, berikutnya yaitu pengertian dasar. Apa sih yang harus Anda kuasai ya untuk belajar otomata? Yang pertama yaitu simbol. Tadi saya sering menyebutkan simbol, string dan sebagainya, itu termasuk di dalam pengertian dasar nantinya ya. Nah, simbol itu adalah sebuah entitas abstrak. Jadi dia tidak
tidak nyata sebenarnya, tetapi kita bisa rasakan ya. Sesuatu yang kita tulis di komputer itu semuanya adalah simbol ya. A misalkan gitu, A itu bentuknya kayak gini, itu sudah kesepakatan ya itu. Kemudian koma itu kayak gitu ya, tanda seru B 1 2 3 4 5 dan tanda tanya, itu semuanya adalah simbol. Nah itu kita juga di kehidupan sehari-hari juga sering pakai simbol ya, apalagi itu di jalan raya itu kan juga banyak simbol ya, ada belok kiri belok kanan, kemudian ada P dicorek, itu kan dia punya makna juga ya. Nah itu artinya apa, Pak tidak boleh parkir kan gitu. Nah itu juga merupakan simbol. Nah dari simbol-simbol tersebut, jika dia itu bergabung menjadi satu, namanya adalah string. Jadi string itu deretan terbatas simbol. Nah, itu tadi ya. Ini contohnya Lukman 1 2 3. Terdiri dari L O H M A N 1 2 3 simbol. Nah, gitu ya. Bacanya di sini bukan Lukman 123, tetapi Lukman 123 karena dia posisinya string. Berikutnya yaitu absolute W atau panjang string W gitu ya. Nah, itu kalau kita punya string W sama dengan STMIC ya, dan dia terdiri dari STMIK, ini kalau di jumlah sejumlah 5 nilainya. Nah, ini yang agak susah membayangkannya ya. Ada yang namanya simbol string hampa. Jadi ada string tetapi dia kalau dipanjangkan itu ya, dihitung panjangnya itu nilainya 0. Nah, itu ya, ada itu. Nanti ya penjelasan lebih lanjut nanti akan, insyaallah Anda akan paham. Oke. Jika kita punya X sama dengan ABC dan kemudian Y sama dengan 1 2 3, maka operasi dasar yang bisa kita lakukan untuk pertama kali yaitu prefix X. Prefix X adalah memotong 0 atau lebih ya string tersebut dari belakang. Jadi nanti hasilnya akan seperti ini. ABC, AB, AB, dan selanjutnya hampa. Oke, berikutnya yaitu operasi string proper prefix. Proper prefix itu mirip seperti yang tadi. Bedanya adalah string yang dihasilkan dari string X dengan menghilangkan 1. Nah, ini. Jadi di sini wajib dihilangkan 1. Kalau tadi kan 0 ya. Nah, itu. Di sini wajib dihilangkan 1. Atau lebih simbol-simbol paling belakang dari string X tersebut. Nah, jadi tadi nilainya itu bisa ABC ya, kalau di proper prefix tidak bisa. Nilai terbesar yaitu AB karena harus dipotong. AB, kemudian hilang satu lagi namanya A, dan dihilangkan lagi, nanti akan jadi string hampa. Berikutnya ada operasi string postfix atau suffix. Nah, ini string yang dihasilkan dari string X dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan. Jadi ini dari depan ya, motongnya ya. Nah, karena dia bisa menghilangkannya 0 ya, jadi hasilnya bisa ABC gitu. Kemudian BC dihilangkan 1, C dihilangkan 2, kemudian hampa kalau dihilangkan 3 simbol. Berikutnya ada operasi string namanya proper postfix atau proper suffix, sama itu ya. Nah, ini sama seperti tadi juga. Ini minimal 1 motongnya ya. Jadi kalau dipotong 1 dari depan ya BC, potong lagi jadi C, kemudian dipotong lagi jadi hampa. Berikutnya operasi string head X ya. Nah, ini adalah simbol paling depan dari string tersebut. Nah, tadi kan kalau stringnya contohnya ABC, berarti yang simbol yang paling depan yaitu A, itu namanya head ya. Sisanya BC-nya gitu ya, namanya adalah ini tail X. Nah, itu. Jadi setelah dipotong head itu namanya tail. Akhirnya nilainya yaitu BC.
Berikutnya ada operasi string, substring, X, ya, substring. Nah, ini juga sering dipakai di bahasa pemrograman ya, contohnya PHP, kemudian Java kalau nggak salah ya. Ini juga pakai istilah substring. Ya, kemudian substring ini yaitu string yang dihasilkan dari string X dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol paling depan dan atau simbol-simbol paling belakang dari string X tersebut. Jadi hasilnya nanti ya bisa salah satu ya, dia bisa motong dari depan atau dia bisa motong dari belakang. Hasilnya ABC ini kalau nggak dipotong ya. Kemudian AB ini motong dari belakang, ini dari depan, BC, kemudian dipotong lagi jadinya A, potong lagi jadinya B, dipotong lagi jadinya C, dan terakhir adalah hampa. Berikutnya ada yang namanya proper substring. Ya, proper substring berarti wajib dipotong ya, satu. Nah, itu entah dari mana, dari depan boleh, dari belakang boleh gitu ya. Nah, nanti hasilnya kayak gini. AB, BC, ABC, dan hampa. Berikutnya yaitu operasi string subsequent. Subsequent X artinya adalah string yang dihasilkan dari string X dengan menghilangkan 0 atau lebih simbol-simbol dari string X tersebut. Jadi di sini motongnya bebas. Dia bisa dari depan, bisa dari belakang, atau mungkin di tengah-tengah. Boleh. Ya, berapa? Minimalnya 0. Jadi kalau di sini utuh gitu ya, ABC, kemudian AB, BC, dan nah ini B-nya yang dipotong ya, di tengah hilang. Kemudian ada A, ada B, ada C, dan hampa. Operasi string berikutnya yaitu proper subsequent, berarti wajib dihilangkan satu gitu ya. Berarti nanti nilainya adalah AB, BC, AC, ABC, dan hampa. Berikutnya yaitu concate ya. X, Y. Ini artinya menyambung, gabung jadi satu. Nah, itu N ya. Jadi kalau tadi itu ada X ABC, kemudian Y-nya itu adalah 1, 2, 3. Kalau dikonketkan X, Y gitu ya. Nah, ini jadinya adalah ABC 1, 2, 3. Gabung ya. Ada istilah namanya alternation atau ya, pilihan. Nah, ini bisa milih X, bisa milih Y ya, simbolnya adalah berdiri kayak gini ya. Jadi alternation X atau Y ya wis, X atau Y, ABC atau 1, 2, 3. Ini kan nilai dari X ya, kemudian 1, 2, 3 juga nilai dari Y. Berikutnya yaitu operasi string Kilini closure, simbolnya adalah X asteris ya, boleh ini yang dibaca ya, sama aja. Ini artinya gini, dia minimal hampa ini, minimal hampa atau X atau XX atau XX dan seterusnya ya. Ini kalau diterjemahkan di dalam nilai stringnya tadi berarti apa? Nilai yang paling kecil hampa, kemudian ABC, kemudian di sini ABC gitu kan. Kemudian berikutnya yaitu ABC dan seterusnya. Nah, penulisan yang seperti ini bisa ditulis lagi kayak gini ya, hampa atau X kuadrat, kemudian ada X pangkat 3 dan seterusnya. Sama itu ya. Nah, operasi berikutnya, operasi yang terakhir yang bisa dilakukan yaitu positive closure, X plus kayak gini simbolnya ya. Itu artinya tidak ada hampanya. Jadi X atau XX atau XXX atau XXXXX dan seterusnya boleh ya. Itu namanya positive closure. Nah, ini kalau diterjemahkan dalam pangkat ya bisa aja ya, X atau X pangkat 2 atau X pangkat 3 dan seterusnya. Atau nanti kalau di sini kita terjemahkan ke dalam nilai string berarti ABC atau ABC atau ABC dan seterusnya. Oke, itu operasi string yang kita bisa lakukan. Nah, berikutnya ada beberapa sifat operasi string yang mirip seperti di matematika ya. Nah, ini
Tidak selalu berlaku X. Masih ingat X? Ya, X tadi adalah ABC ya. Nah, itu X itu bisa dibentuk dari prefiks X digabung dengan postfiks X. Ya, tidak selalu. Ya, kalau misalkan hasilnya adalah AB digabung dengan C, oke lah masuk ya, dia jadi ABC lagi. Atau mungkin A kemudian digabung dengan BC, boleh jadi ABC. Tetapi bagaimana kalau misalkan hasilnya kayak gini? ABC digabung dengan C. Nah, jadinya kan ABCC. Nah, ABCC itu kan tidak sama seperti ABC. Nah, itu yang dimaksud ya. Loh, Pak, kalau misalkan ABC digabung dengan hampa bagaimana? Ya, hasilnya berarti ABC. Dia akan kembali lagi ke X. Ya, itu berarti masuk. Ya. Jadi, tidak selalu gitu ya, berlaku hukum X sama dengan prefiks X digabung dengan postfiks X. Nah, kemudian yang kedua yaitu selalu berlaku X itu adalah head X digabung dengan tail X. Ya, mesti gitu ya. Karena ini adalah simbol yang paling depan, ini sisanya. Kalau digabung lagi, dia akan jadi X kembali. Seperti itu. Nah, biar lebih semangat Anda belajar automata gitu ya. Saya minta tolong mulai nomor 3, 4 dan seterusnya sampai di sini Anda kerjakan di rumah. Ya, silakan Anda kerjakan di kertas kemudian difoto. Silakan upload di Google Classroom Anda sebagai tugas yang pertama di materi automata ini. Dari saya cukupi sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.